warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, atas segala limpahan nikmatnya yang tak terbilang. Nikmat Allah itu sungguh luas, melampaui samudra. Lebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam sebagai permata paling berharga dalam hidup kita selaku kaum muslimin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang menjadi uswatun hasanah seluruh umat manusia. Dialah Nabi pembangun peradaban mulia dan penyebar risalah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Kaum muslimin rahimakumullah, pagi hari ini kita kaum muslimin di berbagai penjuru tanah air dengan khusyuk dan hikmat menunaikan salat Idul Adha mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semua bertakarrub kepada Allah dengan kepasrahan diri yang tinggi guna meraih ridho dan karunia-Nya. Kita kumandangkan takbir, tahmid, tasbih sebagai wujud kesaksian selaku hamba yang dhaif atas kemahaagungan, kemahasucian, kemahatinggian Allah sebagai Khalik yang maha segala-galanya. Pada hari raya ini kaum muslimin juga menunaikan ibadah kurban, mentaati perintah Allah dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai wujud kesyukuran akan nikmat Allah yang tak terhingga, sebagaimana firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan cara mendekatkan diri kepada Allah. Sungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Al-Kautsar ayat 1-3. Semua ibadah yang kita tunaikan itu tiada lain untuk menjadikan diri kita sebagai insan muslim, mukmin dan mustaqim yang sejati, guna menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dalam rengkuhan ridho dan karunia-Nya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika umat Islam di negeri ini menjalankan salat Idul Adha dan berkurban, saudara-saudara kita kaum muslim lainnya sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci. Menunaikan salat Idul Adha, berkurban dan berhaji, ketiganya merupakan amaliyah ibadah kepada Allah. Setiap ibadah meski berbeda rukunnya satu sama lain,
pada hakikatnya sama, yaitu untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan menunaikan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ketika kita mendengar takbir berkumandang bersahut-sahutan di mana-mana, mungkin ada di antara kita terbayang dengan orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Karena kita terlahir bukanlah tanpa sebab. Kita terlahir karena adanya seorang ibu dan seorang ayah. Seandainya hari ini mereka masih ada, dapatlah kita cium tangannya, dapatlah kita peluk tubuhnya. Tapi tidak semua kita mendapati keberkahan itu. Sebagian di antara kita, ibu dan ayahnya telah lama mendahului. Terbayang wajah mereka di ufuk mata, terbayang wajah mereka di lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan untuk orang tua kita kecuali Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, jika memang betul kita cinta dan kita sayang kepada kedua orang tua kita, bagi yang punya harta, bagi yang memiliki kecukupan harta, hari ini sampai 3 hari ke depan, berkurbanlah atas nama orang tua. Karena orang tua yang sudah meninggal tidak ada yang lebih diharapkan dari anak-anak yang ditinggalkan kecuali doa dari anak-anaknya. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah atas nama kedua orang tua. Bagi yang tidak punya harta, bacalah Al-Fatihah. Karena berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup wajib hukumnya, tetapi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal lebih wajib lagi. Bagi orang tua yang sudah meninggal tidak berlaku pangkat, jabatan anak-anaknya, kecuali hanya doa dan anak-anak yang soleh dan soleha. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena puncak dari cinta adalah mau berkorban untuk orang yang dicintainya. Nabi Ibrahim 86 tahun mengharapkan anak yang soleh. Dalam Al-Quran As-Sabat ayat 100, Rabbi habli minas solihin, karuniakanlah aku ya Allah anak yang soleh. Lalu kemudian beliau mendapatkan anak. Tapi ketika anak itu sedang lucu-lucunya, sedang enak dipandang, turun perintah Allah, Ibrahim, engkau memang cinta kepadaku, tetapi setelah engkau punya anak, masuk cinta anak kepadamu. Ayo buktikan, mana yang lebih cinta kepadaku, aku atau anakmu, wahai Ibrahim. Sembelih anakmu, wahai Ibrahim. Karena cintanya kepada Allah dan segalanya, maka anak satu-satunya rela dia kurbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puncak dari cinta mau berkorban. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita cinta kepada kedua orang tua, berkorbanlah, berinfaklah, bersedekahlah, berbagilah atas nama orang tua kita, baik orang tua yang masih hidup, terlebih lagi orang tua yang sudah mendahului kita. Jamaah sekalian, nikmat terbesar kita hari ini bukanlah kaya. Betapa banyak orang yang kaya tetapi hartanya tidak menolong dia di hadapan Allah. Nikmat terbesar hari ini bukanlah jabatan yang tinggi, karena betapa banyak orang yang memiliki jabatan tinggi justru menjerumuskan dia ke penjara dan ke dalam api neraka. Nikmat terbesar kita hari ini ketika kita dititip harta oleh Allah, ketika kita dititip jabatan dan pangkat oleh Allah, semua itu bisa kita gunakan untuk menolong agama Allah dan memberi kemanfaatan bagi orang-orang yang memerlukannya. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kalau hari ini ada orang yang rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, hafal Al-Quran, puasa sunnah pun rajin, perilaku pun baik, bahkan tidak cuma dia tetapi anak, istri dan keluarganya pun mengerjakan hal yang sama. Tetapi satu hal yang dia lakukan yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya, maka seluruh amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika ada di antara kita hari ini mungkin ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi pelayanan terhadap kedua orang tuanya, apalagi orang tua yang sudah sepuh luar biasa, orang tua tidak punya uang dikasih uang, ayah ibunya tidak punya rumah dibuatkan rumah, ayah ibunya sakit diantar ke rumah sakit, dijaga dan dia rawat, dia bersihkan kotoran dengan tangannya sendiri tanpa menyuruh orang lain. Anak yang seperti ini walaupun ibadahnya biasa-biasa saja, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia,
Sebelum orang tua kita pergi meninggalkan dunia ini, jangan sia-siakan kesempatan membahagiakan kedua orang tua. Demi Allah, kita hanya punya satu ayah, tidak mungkin ada ayah kandung lain. Demi Allah, kita punya satu ibu, tidak mungkin ada ibu kandung lain. Harta, pangkat, jabatan bisa dicari, tapi kesempatan membahagiakan kedua orang tua tidak mungkin terulang kedua kali. Saat ini kita punya harta yang banyak, pangkat yang tinggi, jabatan yang berderet, dan gelar yang banyak itu bukan karena sarjana kita, bukan karena otak kita, bukan karena kepintaran kita. Semuanya itu karena jasa dan doa kedua orang tua kita. Maka anak yang durhaka bukan hanya di dunia mendapatkan azab, tetapi di akhirat azab telah menantinya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, inilah pelajaran yang pertama kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kita berkurban untuk orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan hartanya yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi, yaitu anak. Karena itu kalau kita merasa cinta kepada Allah, hendaklah kita mau berkorban untuk agama Allah ini. Allah tidak meminta menyembelih anak kita, menyembelih keluarga kita, yang Allah minta infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita menyumbang untuk masjid, kalau kita membantu pondok pesantren, jangan berkata kenapa dibantu pondok pesantren itu. Saya kasihan melihat pondok pesantrennya. Kenapa Bapak Ibu membantu masjid itu? Karena saya kasihan masjid itu tidak selesai-selesai pembangunannya. Itu adalah paradigma asumsi yang salah. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Kenapa? Karena harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita belanjakan di jalan Allah, yang kita simpan di rumah, yang simpan di dompet, yang disimpan di deposito. Itu bukan milik kita yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pangkat serta jabatan dan harta yang banyak bukanlah penjamin kemuliaan. Andai kata harta bisa membuat orang jadi mulia, mestinya hari ini Qarun lebih mulia daripada kita. Andai jabatan bisa membuat orang lebih mulia, tentu hari ini Fir'aun lebih mulia. Kemuliaan yang sebenarnya jika dititipkan harta, kita salurkan di jalan Allah. Karena itulah harta yang akan kita bawa ke alam kubur, yang akan kita bawa mati, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'akala ma'ataita, makanan apapun, seenak apapun yang kita makan, semuanya akan busuk. Ma'fa'abista fa'alaika abta, sebagus apapun pakaian yang kita gunakan, selamanya juga pasti akan labuh. Mata sodakta fa'alaika abtaita, tapi harta yang kekal abadi adalah yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Dia berdoa minta anak yang soleh, tidak minta anak yang kaya. Karena betapa banyak anak yang kaya justru ibunya seperti pembantu di rumahnya sendiri. Nabi Ibrahim tidak minta anak yang tinggi pangkat jabatannya, karena berapa banyak anak yang merasa bertitel, berpangkat, berkedudukan orang tuanya, memiliki pendidikan yang rendah, diperintahkan ke sana ke sini, seakan tidak ada kehormatan terhadap orang tuanya. Maka yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah anak yang soleh, dan Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Apa keuntungan dari anak yang soleh itu? Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wahai anakku, kata Ibrahim, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Wahai ayahku, kata Ismail, lakukan apa yang diperintah oleh Allah kepadamu, wahai ayahku. Insya Allah aku Ismail sabar menghadapi semua itu. Jawab anak yang soleh yang selalu menyenangkan hati kedua orang tuanya, menunjukkan hati kedua orang tuanya. Apa kata Ismail? Ya abi, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'maru, laksanakan apa yang diperintahkan wahai ayahku kepadamu. Insya Allah ayah akan menemui aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Yang terakhir, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita petik adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya lulus dalam menghadapi berbagai ujian Allah. Mulai diuji dari ayahnya yang kafir, Azar, kemudian diuji dengan Raja Namrud, raja yang zalim yang membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Kemudian 86 tahun Nabi Ibrahim menantikan seorang anak. Bahkan di puncak ujiannya, Nabi Ibrahim harus menyembelih anak kesayangannya yang sudah dinanti-nanti kehadirannya untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi saja
tidak lepas dari ujian dan cobaan dari Allah. Apalagi kita, setiap kita pasti diuji oleh Allah. Ujian Allah tidak berupa yang menyenangkan saja, tetapi hal-hal yang menyenangkan juga membuat kita diuji oleh Allah. Kami akan uji kamu, kata Allah, dengan yang tidak enak dan dengan yang enak, dengan yang tidak baik dan dengan yang baik, dengan yang menyenangkan dan dengan yang tidak menyenangkan. Bukan hanya sakit ujian, sehat pun cobaan. Bukan hanya miskin sebagai ujian, kaya pun itu adalah cobaan. Cuma hanya saja sekarang kita menganggap yang namanya ujian itu hanyalah hal-hal yang tidak menyenangkan saja bagi diri kita. Kalau sedang sakit, dirasa Allah sedang menguji. Tapi kalau sudah sehat, lupa akan kenikmatan yang Allah berikan. Saat miskin diuji, saat kaya lupa bahwasanya kaya itu adalah juga ujian. Banyak orang yang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ketika miskin rajin ke masjid, rajin silaturahmi, ramah dengan orang, tetapi ketika Allah lapangkan rezekinya, timbul sifat sombong, timbul sifat riya, timbul sifat angkuhnya. Hadirin rahimakumullah. Kita yang hadir ini mungkin ada yang diuji oleh Allah dengan sakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang diuji di antara kita dengan meninggalnya orang-orang yang kita cintai, tapi orang sabar Allah berikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu apabila ditimpa dengan musibah, tak satu kata pun yang keluar dari mulutnya mencaci maki maupun sumpah serapah. Yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi, sesungguhnya ini adalah milik Allah dan pastinya akan Allah tarik kembali. Demikianlah 4 keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga dapat kita implementasikan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita anak yang soleh dan soleha. Allah titipkan harta kepada kita sehingga kita bisa berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Allah jadikan hati kita termasuk hati-hati yang sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa jami'a ibadatina biridaka wa fadlikal karim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dengan penuh perasaan dan harapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan kami, keagungan hari raya Idul Adha ini ya Allah, kami mohon kepadamu, kalau selama ini masih banyak marah dari sabar kami, lebih banyak keluhan daripada syukur kami, lebih banyak lalai daripada ingat kami ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, janganlah engkau sesatkan kami buat selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami yang mengasuh kami sejak masih kecil. Cintailah dia ya Allah sebagaimana mereka mencintai kami dengan peluk cium kasih sayangnya kepada kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, berapa kali mereka tidak nyenyak tidurnya karena kami, berapa kali mereka menahan lapar demi kami ya Allah. Tak dapat kami balas kecuali dengan doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, karuniakanlah kami anak cucu yang soleh soleha, anak yang selalu menyebut nama kami dalam setiap doanya, anak yang selalu mohon ampun atas dosa-dosa kami orang tuanya. Allahumma ya Allah, tautkan hati kami, satukan langkah kami agar kami bisa menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti daripada hari ini ya Allah. Kayakan kami dalam ketaatan, kayakan kami dalam kebaikan,
yang dengan kekayaan itu kami bisa lebih banyak berinfak, bersedekah dan berwakaf di jalan-Mu ya Allah. Istajib doana ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan di atas dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti ya Allah. Wa qina azabannar, dan selamatkanlah kami semuanya dari azab api neraka. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.